Oke, baik. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Maka. Jadi saya perwakilan dari kelompok 4 eh, mata kuliah eh, perakitan dan instalasi komputer. Jadi setelah kami melakukan eh, praktikum merakit laptop kemarin, eh, terus itu kita akan melakukan instalasi virtual virtual OS di laptop. Jadi untuk OS yang akan saya install di sini adalah Kali Linux yang mana keluaran 2016. Jadi kita itu menggunakan VirtualBox dan kita juga membutuhkan ISO dari Linux Kali OS Kali Linuxnya. Nah, jadi langsung saja. Eh, Pertama-tama kita buka browser dulu. Jadi kita download VirtualBox-nya. Oke, jadi kita kita masuk ke virtualbox.org. Di sini ada download, langsung saja ke download. Nah, jadi di sini eh, tersedia beberapa opsi. Jadi semisal teman-teman menggunakan macOS atau Linux atau menggunakan Solaris, bisa menggunakan eh, yang lain. Nah, berhubung saya di sini menggunakan Windows, jadi kita download yang Windows. Nah, oke, langsung saja untuk ISO-nya. Jadi kita perlu mendownload ISO dari kali Linux kalinya. Nah, jadi kita search di Google ISO backtrack official website. Di sini kita tinggal masuk ke downloadnya. Nah, jadi langsung saja dipencet yang backtrack Linux ini. Oke, setelah muncul website kalinya, langsung saja di download. Nah, terus di sini ada beberapa pilihan, jadi kita memilih yang installer image. Oke, nah di sini ada beberapa pilihan, ada yang X86, 64, serta Apple Silicon. Jadi buat teman-teman yang menggunakan Apple bisa menggunakan yang bagian kanan, dan untuk yang Windows bisa menggunakan yang installer yang bagian kiri. Nah, di sini bisa menggunakan Zoom atau torrent atau langsung direct direct download langsung. Nah, setelah di download, langsung saja kita buka orek VirtualBox-nya. Nah, jadi di sini ada tampilan VirtualBox. Di sini ada menu New, Open, Preference, dan Import Export. Nah, untuk yang awal-awal, karena di sini masih kosong, kita New dulu. Di situ untuk nama virtual mesinnya itu bebas ya. Jadi di sini eh, kita bebas masukannya. Dan untuk VM folder ini adalah nanti untuk tempat penyimpanan virtual box-nya. Jadi eh, data dari sistem operasinya akan disimpan di mana itu terserah juga. Di sini saya akan menyimpannya di C. Oke, kalau teman-teman ingin mengganti bisa dipencet other di sini atau mau di mana terserah. Oke, terus untuk ISO image ini adalah ISO yang tadi kita download. Jadi kita harus mencarinya di mana kalian telah mendownload tadi. Terus di select, terus itu langsung open. Oke, setelah ISO-nya sudah dimasukkan, untuk OS-nya di sini kita memilih Linux. Terus itu untuk OS distribution-nya kita menggunakan Debian khusus untuk Linux kali. Mungkin untuk beberapa kasus penginstalan OS yang lain itu menggunakan OS distribution yang berbeda. Nah, terus itu setelah ini disetting, kita pilih next. Nah, lanjut kita ke penyetingan memori. Jadi untuk standarnya kalau laptop kita itu mempunyai 8 GB RAM, mungkin untuk amannya kita menggunakan di 2 GB RAM atau lebih. Jadi di sini saya menggunakan
3 saja. Oke. Nah, untuk number of CPU ini juga teman-teman bisa buka Task Manager di sini. Terus itu pergi ke performance. Nah, di CPU ini ada core-nya di sini. Di sini saya ada 8. Jadi eh, mungkin saya akan menggunakan 4 saja. Oke, di sini. Dan untuk eh, di size-nya ini itu paling kecil itu kita menggunakan 20 giga karena kali Linux ini setelah dikompres nanti itu lumayan besar untuk size-nya. Ya, setelah itu tinggal di next saja. Ini untuk pengecekan. Jadi kita next. Nah, setelah di sini eh, save kita udah tersimpan dan sebelum kita memulai Linux-nya, kita pergi ke setting. Terus itu kita melakukan pengecekan lagi. Ini displaynya, video memory. Nah, untuk display eh, ini semakin besar penggunaan VRAM yang digunakan, semakin lancar nanti saat dijalankan OS-nya. Mungkin di sini saya akan menggunakan 45 saja. Dan untuk yang number of virtual monitor ini biarkan saja. Oke, untuk storage di sini pastikan kalau sudah benar-benar terselect untuk ISO-nya. Nah, udah. Eh, yang lain untuk storage, audio, itu saja. Dan yang paling penting itu ada pada bagian network. Nah, jadi network ini kita setting ke bridge adapter. Jadi kita setting ke bridge adapter agar sinyal sinyal WiFi dari Windows itu dapat terhubung atau terbridge ke OS yang kita install. Nah, setelah itu kita oke. Nah, setelah disetting, langsung lanjut saja, langsung langsung kita start saja Linux-nya. Kita tunggu untuk beberapa saat, masih loading ya. Nah, di sini sudah eh, terbuka pop-up eh, Linux-nya. Jadi di sini udah masuk ke BIOS modenya. Ini bisa kita silang saja. Terus itu kita ke graphical install. Terus itu untuk ini kita do not show this message again. Terus kita cancel. Oke. Terus ini kita tunggu terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Jadi kita disuruh memilih bahasa di sini. Jadi untuk bahasa kita gunakan bahasa Inggris saja, American English. Kita pencet satu. Oke, kita tunggu. Nah, kita lanjut lagi ke proses penginstalan OS-nya. Oke, setelah menunggu, di sini kita disuruh memilih nama hostname dari sistem operasi kita itu apa. Untuk hostname itu bebas ya, jadi eh, kita pakai nama kelompok 4 saja. Oke, terus setelah membuat hostname, kita di sini lanjut untuk membuat domain name. Jadi untuk domain name mungkin kita samakan saja untuk namanya jadi kelompok 4. Oke, oke, terus itu di sini kita akan melakukan setup user dan password. Jadi untuk user itu samakan saja kelompok 4 juga. Oke, teman-teman. Nah, setelah kita memasukkan username, jadi kita memasukkan password. Untuk password sini bebas, terserah kalian. Oke, suruh re-enter. Oh, oke, jadi password yang dimasukkan tadi salah, jadi kita coba lagi.
benar. Oke, setelah itu, kita disuruh memilih, eee time zone-nya. Untuk time zone-nya ini, bebas, teman-teman mau memilih apa. Jadi, eee, saya akan memilih satu saja, Eastern. Oke, kita lanjut ke loading dulu proses penginstalannya. Nah, setelah itu kita disuruh memilih di sini, memilih, eee, jadi ada beberapa pilihan untuk partitioning. Jadi ada use entire disk dan ada use entire disk and setup LVM dan use entire disk and setup encryption LVM. Nah, jadi, kita akan pilih yang satu, oke. Terus, eee, di sini kita pilih, disk yang sudah kita buat tadi di VirtualBox yang mana 20 giga tadi ya, kurang lebih 20 giga lebih. Kita pilih yang satu, oke. Setelah itu kita, eee, memilih, versioning, skemanya itu menggunakan yang mana. Jadi ada all file in one partition dan, spread home partition, yang ketiga ada spread var dan, SVR swap, terus ada small disk. Nah, untuk, new user atau pemula itu direkomendasikan menggunakan yang satu, jadi kita menggunakan yang satu saja. Oke teman-teman, eee, setelah kita mengatur penyimpanannya, jadi, bakal keluar pop-up teks seperti ini. Jadi kita langsung saja finish, partitioning and right change the disk, ya, pilih yang 12. Setelah itu, eee, di sini akan, diminta, 2 opsi yang mana yang satu the change, to disk. Jadi di sini kita memilih yang yes, oke. Nah, sekarang, lanjut lagi ke proses, loading, penginstalan, dan formatting. Baik teman-teman, di sini setelah melakukan, proses penginstalan, terus itu di sini ada kita disuruh memilih, eee, kita bisa mengcustom dan memilih, eee, different desktop environment. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada desktop environment, ada XPCE dan ada GNOME, serta ada KDE Plasma dan ada collection of tool, ada top 10 dan default. Jadi di sini, eee, default saja kita pencet yang 7 atau teman-teman ingin, menggunakan, environment yang lain bisa dicentang untuk bagian GNOME dan KDE Plasmanya. Jadi di sini saya menggunakan yang default saja, oke. Saya menggunakan default, kita lanjut lagi ke, loading. Kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah menunggu, kira-kira sekitar, 20 menit. Jadi, di sini, kita disuruh, 2 opsi lagi, yes atau no, untuk menginstal, GRUP bootloader-nya. Jadi, kita pilih yes saja. Oke, jadi sini pilih yang satu ya, karena di sini untuk, device-nya itu cuma satu. Kita pilih yang satu. Oke, terus di sini kita disuruh memilih, eee eee, 3 opsi, untuk memilih device. Nah, jadi untuk, eee, device ini kita pilih yang primary device yang, pertama, yang dev SDA. Jadi di sini, kita tulis, dev dev SDA. Oke, jadi lanjut ke penginstalannya lagi, kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah, melakukan proses penginstalan, jadi, di sini, instalasinya udah selesai. Jadi kita bisa, press enter to continue, jadi kita, klik enter di sini. Nah, di sini kita
proses lagi, untuk menjalankan, sistem operasinya, dan sini akan melakukan restarting sistem. Oke, jadi di sini kita tunggu beberapa saat sampai, Linux-nya itu, muncul. Oke, jadi, eee, kita udah bisa masuk ya ke sistem operasi Linux-nya, kali kali Linux. Nah, jadi, kita masuk ke kelompok 4. Nah, kita masukkan, password tadi yang kita masukkan di instalasi. Oke, tunggu. Oke, nah jadi di sini sudah masuk di, Linux-nya. Untuk tampilannya, bisa kita perbesar dengan memencet, view, terus itu, full screen mode. Nah, ini kita do not show this message again, eee, kita switch. Nah, oke. Jadi, kali Linux-nya sudah terinstall. Nah, jadi di sini, kita sudah bisa menggunakannya. Oke. Jadi untuk, penginstalan VirtualBox-nya sudah selesai. Kita cek dulu untuk beberapa aplikasi. Jadi di sini udah ada, eee, Chrome. Coba kita buka Chrome-nya. Oke, coba kita search YouTube. Oke, jadi di sini, eee, kita udah bisa mengakses, menggunakan Linux dengan VirtualBox. Jadi, gunanya VirtualBox ini apa? Jadi VirtualBox itu, berguna jika kita ingin mencoba suatu sistem operasi atau OS. Jadi sebelum kita mengganti dari awalnya yang Windows, itu kita mencoba dulu menggunakan VirtualBox, apakah bisa, apakah terjadi, error atau gimana. Jadi kita menggunakan, VirtualBox untuk mencoba, dan mengetes, sistem operasi itu, bisa jalan nggak, di laptop kita. Nah, terus untuk kegunaan lain, mungkin, eee, gunanya itu untuk, multi OS. Nah, jadi, di saat, eee, kita ingin menggunakan aplikasi, khususnya yang hanya bisa digunakan di Linux, kita bisa menginstal VirtualBox, agar, eee, ketika kita ingin menggunakan suatu aplikasi itu, kita tinggal menggunakan, sistem operasi yang telah kita install di VirtualBox, gitu. Oke, mungkin, untuk, eee, proses penginstalan sistem operasi di VirtualBox cukup segini saja. Saya Mustafa Lamaka dari kelompok 4, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.